Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di bab ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang aliran energi dan juga piramida ekologi. Tahukah kalian apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Nah, apa itu aliran energi? Aliran energi juga dapat diartikan sebagai proses perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Yang pasti, perpindahan ini menyebabkan pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkatan trofik tertentu. Nah, dalam aliran energi terjadi melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Misalnya, tumbuhan mampu menangkap energi dari matahari dan kemudian mengubahnya ke energi kimia. Nah, herbivora bisa mendapatkan energi apabila memakan tumbuhan tersebut. Kemudian saat herbivora dimangsa karnivora, maka energi tersebut akan berpindah dan juga seterusnya. Ada beberapa bentuk rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan. Nah, ini adalah rantai makanan yang paling sering kalian kenal. Ciri khasnya adalah tumbuhan menempati trofik pertama dan berperan sebagai autotrof. Contohnya seperti rantai makanan berikut ini. Nah, di sini padi ditempatkan di tingkatan trofik pertama karena padi merupakan tumbuhan yang berperan sebagai autotrof. Bentuk rantai makanan yang kedua adalah rantai makanan parasit. Nah, tipe parasit ini melibatkan makhluk hidup yang hidupnya itu sebagai parasit atau menumpang pada makhluk hidup lain dengan mengambil makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Bisa kalian lihat di contoh rantai makanan berikut ini. Misalnya ada tanaman mangga yang ditumpangi oleh benalu yang mengambil zat makanan, ya. Kemudian benalu itu akan dimakan oleh ulat dan kemudian dimakan oleh burung pemakan ulat. Bentuk yang ketiga yaitu rantai makanan detritus. Ciri khasnya yaitu rantai makanannya dimulai dari detritus atau serpihan organisme-organisme yang sudah mati. Nah, contohnya misalnya ada serpihan daun ya atau sampah yang kemudian dimanfaatkan atau dimakan oleh cacing tanah, dan cacing tanah nantinya dimakan oleh itik ya atau ayam, kemudian dimakan oleh manusia ayamnya. Nah, pada bahasan sebelumnya saya katakan bahwa tumbuhan itu berada pada tingkatan trofik pertama. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan tingkatan trofik? Ya, tingkatan trofik itu adalah pengelompokan organisme berdasarkan posisinya dalam rantai makanan. Nah, panjang atau banyaknya jumlah tingkatan trofik ini ditentukan oleh banyaknya organisme yang berperan dalam rantai makanan. Nah, contohnya rantai makanan berikut ya. Dalam rantai makanan ini terdapat 4 tingkatan trofik yang setiap tingkatannya itu memiliki sebutan tersendiri. Yaitu untuk tingkatan pertama biasanya ditempati oleh organisme autotrof, kemudian tingkatan kedua bisa ditempati oleh herbivora ataupun omnivora, kemudian tingkatan ketiga contohnya adalah karnivora primer, kemudian tingkatan keempat itu bisa ditempati oleh karnivora sekunder dan juga seterusnya. Nah, dalam rantai makanan yang berbeda, organisme tertentu juga dapat menempati beberapa tingkatan trofik. Inilah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan juga kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, berarti semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Nah, kalian bisa lihat ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang terdiri dari berbagai rantai makanan. Nah, sekarang bagaimana apabila salah satu komponen dalam rantai makanan tersebut tidak ada atau hilang? Ya, pastinya akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan, serta akan terganggu keseimbangan ekosistemnya.
Agar rantai makanan dapat berjalan terus-menerus, maka jumlah produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 1, kemudian jumlah konsumen tingkat 1 juga harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang piramida ekologi. Nah, piramida ekologi ini merupakan susunan tingkatan trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, piramida ekologi itu berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi ini juga dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Ada 3 tipe piramida ekologi. Yang pertama kita akan bahas tentang piramida jumlah. Nah, piramida jumlah itu menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Nah, piramida jumlah ini umumnya berbentuk kerucut ya, atau menyempit ke atas. Dimulai dari tingkatan trofik terendah sampai ke puncak, yaitu dimulai dari produsen sampai ke konsumen tersier. Artinya jumlah spesies pada taraf pertama atau tingkat trofik pertama itu lebih banyak daripada spesies pada konsumen primer di taraf trofik kedua. Sedangkan jumlah organisme konsumen sekunder itu lebih sedikit daripada konsumen primer. Begitu juga dengan jumlah organisme konsumen tersier itu lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Yang kedua adalah piramida biomasa. Nah, piramida biomasa itu menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam gram per meter persegi. Nah, pada umumnya massa rata-rata produsen itu lebih besar daripada massa rata-rata konsumen, sehingga bentuk piramida biomasa itu biasanya menyempit secara tajam ya, seperti kerucut dari produsen sebagai tingkat trofik pertama sampai ke konsumen ya, tingkat trofik paling atas. Namun pada ekosistem akuatik itu berbeda dengan ekosistem darat atau terestrial ya. Nah, pada ekosistem akuatik bentuk piramida biomasanya ini justru terbalik ya, karena biomasa konsumennya itu lebih besar daripada produsennya. Saya contohkan misalkan di lautan terbuka ya, di lautan produsennya itu adalah fitoplankton yang mikroskopik, sedangkan konsumennya mungkin mulai dari makhluk mikroskopik sampai ke ikan ataupun sampai ke ikan yang besar ya, yang tentunya berat kering dari ikan yang besar pastinya lebih besar daripada biomasa atau berat kering dari produsen atau fitoplanktonnya. Yang ketiga yaitu bentuk piramida energi. Nah, piramida energi itu adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahapan tingkat trofik. Nah, jumlah dari total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida itu semakin kecil. Secara umum, konsumen itu mampu memanfaatkan 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkatan trofik di bawahnya. Nah, kenapa hanya 10%? Karena sebagian besar energi pada tingkatan trofik itu pastinya terbuang sebagai panas ya. Nah, saya contohkan untuk piramida energi seperti gambar berikut ini. Nah, bagaimana cara membaca total energi dari tingkatan trofik satu ke yang lain? Jadi, setiap naik satu trofik ya, energi yang diterima itu hanya sebesar 10% dari trofik sebelumnya. Oh ya, energi dalam piramida energi itu dinyatakan dalam kalori per satuan luas dalam kurun waktu tertentu. Nah, cara menghitung energi pada piramida energi yaitu misalnya kalian lihat ya gambarnya, misalkan produsen itu memiliki energi sebesar 1000 kalori, berarti konsumen tingkat 1 itu hanya mendapatkan 10% dari jumlah energi produsen, sehingga energi pada konsumen tingkat 1 yaitu 10%-nya dikali 1000 kalori sama dengan 100 kalori. Nah, berapa jumlah energi yang bisa ditransfer ke konsumen tingkat 2? Berarti 100 kalori itu nantinya dikali 10%,
sama dengan 10 kalori, begitu seterusnya sampai ke konsumen tingkat puncak. Nah, dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi itu dianggap merupakan model piramida yang terbaik ya, karena tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme ataupun kecepatan metabolisme suatu organisme, dan juga dapat menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang daur biogeokimia. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.